Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizkyatin Fia Rohima, NPM 719212762 dari kelas perpajakan 2019D akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban wajib pajak. Sebelum menjelaskan, saya akan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban sebagai wajib pajak yang perlu dipatuhi. Keduanya telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hak dan kewajiban perpajakan harus dilakukan oleh wajib pajak. Mengacu dari undang-undang yang sama, pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi siapapun baik yang sudah memiliki NPWP atau belum, sudah termasuk ke dalam wajib pajak jika sudah mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. Hak wajib pajak. 1. Hak atas kelebihan pembayaran pajak. Ketika besaran pajak terutang yang dibayar atau dipotong atau dipungut ternyata lebih kecil daripada jumlah kredit pajak, wajib pajak berhak menerima kembalian tersebut. Dengan kalimat sederhana, Anda berhak menerima kembali kelebihan bayar ketika membayar pajak lebih banyak daripada jumlah yang sebenarnya. Anda dapat melakukan permohonan pengembalian kelebihan bayar pajak dengan mengirimkan surat permohonan pada Kepala KPP atau melalui SPT. Setelah menerima surat permohonan, Ditjen Pajak akan mengembalikan kelebihan bayar pajak dalam waktu 12 bulan terhitung sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Jika wajib pajak termasuk dalam kriteria wajib pajak patuh, pengembalian ini dapat dilakukan paling lambat 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN sejak permohonan diterima. Kalau Ditjen Pajak terlambat mengembalikan kelebihan bayar pajak, wajib pajak berhak menerima bunga sebesar 2% per bulan dengan maksimum 24 bulan. 2. Hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjen pada wajib pajak berhak untuk meminta surat perintah pemeriksaan, melihat tanda pengenal pemeriksa, mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan, meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT, hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Berdasarkan ruang lingkupnya, jenis pemeriksaan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan dan paling lama 6 bulan, terhitung dari tanggal wajib pajak memenuhi surat panggilan untuk melakukan pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Sedangkan pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 bulan dan 4 diperpanjang menjadi 8 bulan, terhitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. 3. Hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Setelah dilakukan pemeriksaan, umumnya akan terbit suatu surat ketetapan pajak yang menunjukkan kalau wajib pajak kurang bayar, lebih bayar, atau nihil perpajakannya. Jika wajib pajak tidak sependapat dengan surat tersebut, dapat mengajukan keberatan. Lalu bila belum puas dengan kepuasan keberatan, selanjutnya wajib pajak dapat mengajukan banding. Langkah terakhir dalam sengketa pajak, wajib pajak dapat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. 4. Hak-hak wajib pajak lainnya. Hak kerahasiaan. Wajib pajak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan kerahasiaan atas semua informasi yang disampaikan kepada Ditjen Pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakan. Hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak dalam kondisi tertentu. Hak untuk penundaan pelaporan SPT tahunan. Wajib pajak dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi maupun PPh badan dengan alasan tertentu.
Hak untuk pengurangan PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Dalam Undang-Undang Ketentuan untuk Umum Perpajakan, wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengurangan besaran angsuran PPh pasal 25 dengan alasan tertentu. Hak untuk pengurangan pajak bumi dan bangunan karena kondisi atau sebab tertentu seperti rusaknya bumi dan bangunan yang terkena bencana alam, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan pajak terutang PBB. Wajib pajak yang merupakan anggota veteran, pejuang, dan pembela kemerdekaan juga dapat mengajukan pengurangan PBB. Hak untuk pembebasan pajak. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan dengan alasan tertentu. Hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Wajib pajak yang termasuk ke dalam wajib pajak patuh dapat diberikan pengambilan pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk PPh terhitung sejak tanggal permohonan. Hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Untuk melaksanakan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, PPh terutang atas penghasilan yang diterima kontraktor, konsultan, dan supplier untuk utama ditanggung oleh pemerintah. Hak untuk mendapatkan insentif perpajakan. Dalam lingkup PPN, barang kena pajak BKB atau kegiatan tertentu diberikan fasilitas pembebasan PPN. BKB tersebut diantaranya kereta api, pesawat udara, kapal laut, buku-buku, perlengkapan TNI atau Polri yang diimpor maupun yang diserahkan di area pabean oleh wajib pajak tertentu. Fasilitas PPN tidak dipungut ini turut diberikan pada perusahaan yang melakukan kegiatan di kawasan tertentu seperti kawasan berikat, di antaranya atas impor dan perolehan bahan baku. Kewajiban wajib pajak. 1. Kewajiban mendaftarkan diri. Wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak di kantor pajak pratama atau kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan. 2. Kewajiban pembayaran, pemotongan, atau pemungutan dan pelaporan pajak. Sesuai dengan sistem self-assessment, wajib pajak harus melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutangnya sendiri. Dalam melaksanakan kewajiban ini, dapat melakukannya secara mudah dan cepat melalui aplikasi online pajak. Aplikasi online pajak memudahkan Anda untuk hitung, setor, lapor pajak. Semua pelaksanaan kewajiban pajak ini cukup dilakukan dalam satu aplikasi hanya dengan 1 klik. 3. Kewajiban dalam hal diperiksa. Ditjen pajak dapat melakukan pemeriksaan pada wajib pajak untuk menguji kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap wajib pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 4. Kewajiban memberi data. Data di sini adalah data dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan dan atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Ditjen Pajak. Syarat-syarat membuat NPWP untuk karyawan atau pekerja kantoran. Untuk WNI fotokopi, untuk WNA fotokopi paspor atau kartu izin tinggal, surat keterangan kerja dari perusahaan tempat Anda bekerja, surat keputusan bagi pegawai negeri. Untuk wirausaha, untuk WNI fotokopi KTP, untuk WNA fotokopi paspor atau kartu izin tinggal, surat keterangan usaha minimal setingkat lurah atau kepala desa atau bukti tagihan listrik, surat pernyataan di atas materai 6.000. Untuk wanita yang sudah menikah, fotokopi NPWP suami. Untuk WNI, fotokopi KTP, fotokopi KK. Untuk WNA, fotokopi paspor atau kartu izin tinggal.
jika suami WNA, fotokopi dokumen perpajakan luar negeri, surat keterangan kerja dari perusahaan, surat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Penghapusan NPWP. 1. Siapkan formulir permohonan penghapusan NPWP yang dapat diunduh di website DJP, dan 2. Dokumen pendukung sesuai dengan kondisi wajib pajak sebagai berikut. Orang pribadi yang meninggal dunia dan warisan sudah terbagi surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang, dan surat pernyataan bahwa tidak mempunyai warisan atau surat pernyataan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris. Permohonan dapat dilakukan oleh salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan. Orang pribadi yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya, dokumen yang menyatakan bahwa wajib pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Wanita kawin yang sebelumnya telah memiliki nomor pokok wajib pajak, fotokopi buku nikah atau dokumen sejenis, dan surat pernyataan tidak membuat perjanjian permisahan harta dan penghasilan atau surat pernyataan tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suami. Bendahara pemerintah dokumen yang menyatakan bahwa wajib pajak sudah tidak ada lagi kewajiban sebagai bendahara. Wajib pajak badan dokumen yang menunjukkan bahwa wajib pajak badan termasuk bentuk usaha tetap telah dibubarkan sehingga tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif seperti akte pembubaran badan yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wajib pajak yang memiliki lebih dari satu nomor pokok wajib pajak, surat pernyataan mengenai kepemilikan NPWP ganda, dan fotokopi semua kartu NPWP yang dimiliki. PKP. Pengertian PKP, pengusaha kena pajak. PKP atau pengusaha kena pajak adalah pengusaha atau bisnis perusahaan yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak pertambahan nilai berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Undang-Undang PPN 1984 dan perubahannya. Sebelum mendapat pengukuhan PKP atau pengusaha kena pajak, seorang pengusaha atau wajib pajak badan harus memenuhi syarat pengajuan PKP dan lolos dari survei yang dilakukan KPP atau PKP 2KP. Syarat pengajuan PKP. Untuk mendapat pengukuhan pengusaha kena pajak dari Direktorat Jenderal Pajak, seorang pengusaha atau bisnis atau perusahaan harus memenuhi syarat. 1. Memiliki pendapatan bruto omset dalam 1 tahun buku mencapai 4,8 miliar, tidak termasuk pengusaha atau bisnis atau perusahaan dengan pendapatan bruto kurang dari 4,8 miliar, kecuali pengusaha tersebut memilih dikukuhkan jadi pengusaha kena pajak. 2. Melewati proses survei yang dilakukan KPP atau KP2KP tempat pendaftaran. 3. Melengkapi dokumen dan syarat pengajuan PKP atau pengukuhan PKP. Permohonan menjadi pengusaha kena pajak tersebut diajukan ke KPP atau KP2KP yang wilayahnya kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha wajib pajak. Siapa pengusaha yang wajib mendapatkan pengukuhan PKP? Selain harus memiliki omset mencapai 4,8 miliar dalam 1 tahun, pengusaha yang wajib mendapatkan pengukuhan PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean dan atau melakukan ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor jasa kena pajak, dan atau barang kena pajak tidak berwujud. Kesimpulan, syarat pengajuan atau pengukuhan PKP adalah 1. Memiliki pendapatan bruto atau omset dalam 1 tahun buku mencapai 4,8 miliar rupiah. 2. Melewati proses survei yang dilakukan KPP atau KP2KP tempat pendaftaran. 3. Melengkapi dokumen dan syarat pengajuan PKP atau pengukuhan PKP. Sekian penjelasan dari saya tentang hak dan kewajiban wajib pajak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.